Kita bahas sama ba'du di part kedua. Ruh itu terbagi dalam 4 bagian di tubuh. Berapa Pak? 4. Pertama, makomat di atas, Ruhul Qudsi. Hati-hati jangan dikristenkan nih, jadi Tuhan nanti. Ya, Ruhul Qudsi, ruh termurni. Siapa ruh termurni? Ruh yang ada di alam lahut atau alam makrifat atau alam tertinggi gitu Pak. Ya, ruh ini hakikat manusia yang disimpan dalam lubuk hati. Ya, lubuk hati. Keberadaannya akan diketahui dengan antum sering taubat menghapus kelalaian, menghapus dosa. Ya, kemudian mentalkin, mengisi, menguras dengan la ilaha illallah. Itu ruh qudsi. Ruh ini dinamakan oleh ahlul thariqah bernama bayi maknawi. Catat itu. Ruh qudsi itu dalam tubuh manusia bernama bayi maknawi, atau bahasa tasawufnya tiflul ma'ani. Tiflul ma'ani. Ya. Ruh inilah yang selalu akan bisa berhubungan dengan Allah. Ruh itu tuh. Jadi kalau ditanya ruh mana yang bisa hubungan dengan Allah? Tiflul ma'ani namanya. Ya. Sedangkan badan atau jasmani bukan mahramnya, atau bukan pasangannya bagi ruh qudsi atau tiflul ma'ani. Bukan, tidak ada hubungannya. Badan termasuk pikiran, nggak ada. Ya. Duduk dulu ya. Makanya pelan-pelan dong adik. Ruh qudsi atau tiflul ma'ani telah Allah tempatkan di dalam siri, paling dalam, namanya siri, lub di tubuh, siri. Ya. Alatnya adalah namanya, alatnya tuh ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu kalau bahasa syariatnya namanya ilmu tauhid. Apa? Jadi kalau ilmu hakikat itu apa? Ilmu putarannya ke tauhid. Duduk ya. Hak mentauhidkan Allah aja. Amalannya adalah mudawamah. Dawamkan nama-nama tauhid. La ilaha illallah. Dawam itu daharkan. Sampai apa? Dawamkan. Nah, kata-kata tauhid thayyibah. Ada dasarnya Pak. Tuh. Dengan lisan. Kemudian kalau sudah tinggi baru menggunakan sir tanpa suara. Tinggi lagi tanpa huruf. La ilaha illallah Allah kafi hu saja. Tanpa huruf. Karena hu itu bukan bahasa tulisan. Tambah anfus namanya. Itu 3. Ada pusing nggak nih? Enggak, mudah-mudahan nggak pusing ya. Enggak ya. Nah, itu tauhid. Siapapun tidak ada yang mampu menelitinya kecuali Allah perkara ini. Enggak percaya baca kitab Sirrul Asrar. Dan ada secara eksplisit di Al-Quran. Pada Quran surat Al-Ikhlas. Ya. Oh, ya. Adapun keuntungan
antum mempelajari, mendalami, mengamalkan, mengeluarkan tiflul ma'ani dengan mudawamah, kemudian musyahadah, terarahnya kepada zatullah, ya, dalam keagungannya dan dalam keindahannya, dengan penglihatan bukan mata tapi sirri, rahasia. Aduh, ini bahasa susah banget. Gitu Pak, nggak ada bahasa lain. Ah, nanti kalau Iwan Aris dakwah gitu di masjid kayak gitu, mau tidur semua orang. Ah, kaji itu katanya. Kan gitu ya, kalau nggak ada dasar. Pasti gitu tuh, lahut lahut, siruh, mudawam, dawamkan, toyibah, talkin. Kacau. Itu penjelasan yang disebut tiful ma'ani, ruh qudsi, ruh termurni, kaitannya dengan ruh awal. Bisa sampai derajat ini? Bisa. Para wali-wali Allah, usul wali Allah ke sini derajatnya. Sampai Pak? Sampai. Yang kedua, di mana letak ruh antum? Kelas berapa gitu? Makomnya di mana? Alhamdulillah di sini udah sampai ruh Al-Qudus. Udah tiful ma'ani gitu. Ya. Berdoa aja lah ya. Yang kedua, ruh sultani. Apa? Tadi ruh kudus. Yang kedua, ruh sultani. Ruh, tapi sultani kudus itu makom tuh enggak Pak? Ada yang jenderal bintang 5, jenderal bintang 4, jenderal 3 gitu. Ruhnya itu pangkatnya. Dan itu bisa diikhtiarkan. Iya. Gitu Pak, jaran torekot tuh. Harus sampai itu. Ya. Yang kedua, ruh sultani. Mudah-mudahan sampai nih sultani. Adalah ruh yang memiliki balutan cahaya di alam, namanya bukan laut. Bukan alam tertinggi. Jabarut. Di antara alam laut ada di bawahnya alam Jabarut. Nah, orang yang lama udah ngerti tuh. Jabarut, Lahut, Nasut. Ini bukan karangan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi nyenek. Paham ya? Ada kitabnya itu. Sirul Athol juga menjabarkannya. Gimana nih? Ya. Tempat ruh ini di mana? Bukan paling dalam. Di antara yang luar dengan yang dalam. Itu namanya fuad. Apa? Fuad. Qalbu fuad sirri. Duduk. Qalbu fuad sirri. Ini fuad. Letaknya fuad. Boleh dikata tengah-tengah. Tapi masih terdalam itu. Itu disebut sultani ruh. Jangan bingung nanti membaca sultani ruh, itu berarti masih ada di atas itu yang disebut ruh qudsi. Ya. Memiliki lapisan balutan di alam Jabarut. Tempat ruh ini adalah fuad di pada tubuh. Fuad itu bahasanya hati antum melihat, mata kolbu, mata hati tuh. Bermata dia, nggak tertutup, melek. Ya, indrawinya kalau orang yang keren-keren nyebut indrawi ke-11, ke-7, ke-6 mabok dulu. Enggak begitu Pak bahasanya. Ya. Indra ke-6 katanya, enggak gitu Pak. Pokoknya tahu aja gitu. Enggak bisa dilihat oleh mata. Itu disebut fuad. Alatnya adalah untuk mencapai ini makrifat. Apa? Makrifat. Kalau yang pertama alatnya mudawamah. Mudawam. Ya. Musyahadah. Ada saksi dengan dawam tadi. Kita sampai titik di awal tertinggi loh, dawamkan jahar. Kofi siri. Itu yang kita praktekin. Benar nggak? Nah. Kita masuk ke ruh yang kedua, sultan. Alamnya Jabarut. Tempat ruh ini fuad, artinya mata hati. Alat mempelajarinya makrifat. Amalannya mudawamah asma Allah. Tahu Pak?
Bukan thayyibah. Asma Allah tahu nggak? 99. Ya Ghafar, ya Thayyibah. Makanya setelah dawam, jahar, la ilaha illallah, orang sering mengamalkan asmaul husna. Berarti kita memasuki rusul toni. Ya. Duduk. Pelan-pelan ya. Nah. Mendawamkan asma Allah dengan lisan dan hati kolbu. Hadir hatinya. Adapun keuntungan mengolah ini, nah orang-orang kita kan hebat Pak di Minang ini, nah, hafal anak-anak kecil. Al asmaul husna, wah dulu budaya kan, hakikatnya nggak jelas. Itu amalan orang wali loh, dawam itu loh. Keuntungannya apa mendawamkan itu? Dari sultan ini akan melihat pantulan sifat Tuhan. Apa sifat Tuhannya? Jamalillah. Apa jamalillah? Keindahan Allah. Jadi orang itu seneng aja Pak kalau sering menggunakan asmaul al-husna. Nggak akan susah, gembira aja. Ada jemaah kita yang gitu, ada Pak. Kajinya John nyaman, ada duit, galak. Nggak ada duit, galak jual. Nggak nikah, galak jual. Enteng-enteng aja, jangan-jangan Pak Amin ini Jamalullah nih. Aduh, namanya cocoknya Jamal. Gitu, indah aja Pak. Nggak susah hidupnya, panjang umur di sini tuh. Berarti sudah macung, ruhnya disultani. Alamnya kalau bolak-balik, ruh antum itu pada sholat jabarut. Kalau sudah kutsi, alamnya lahut. Wah itu, makanya di sini ada jemaah yang mainnya lahut aja, padahal masih anaps, gitu Pak. Tingkatannya ya. Nah. Berat nggak Pak? Enggak ya, paham pelan-pelan ya. Nah. Arti jamalillah, keindahan Allah, tempatnya adalah kalau secara syariat ditunjukin tuh, surga ketiga. Surga ketiga itu adalah surga Firdaus. Surga apa? Firdaus di Quran. Itu makom matruhnya sultani. Pernah dengar di Quran surga Firdaus? Itu ruh yang punya derajat ruh sultani. Yang sering mengamalkan asmaul al-husna. Dalam amalan prakteknya, mendawamkannya. Nah, titiknya makrifat ke asma wal sifat. Duduk ya. Yang ketiga. Jangan dipanjangin dulu Pak, blank nih. Yang ketiga nih, disebut ruh syairani rawani. Apa namanya? Syairani rawani. Orang sering menyebut secara umum ruh ruhani. Ruh ruhani. Pertama, ruh qudsi paling tinggi. Kedua, ruh sultani. Ketiga, ruh ruhani. Ialah ruh yang memiliki balutan lapisan cahaya di alam. Halo? Tadi alamnya apa? Ruh qudsi, lahut. Yang kedua, sultani, jabarut. Ruh ruhani alamnya malakut. Itulah malaikat. Tinggi mana Pak duduknya malaikat dengan manusia? Manusia bro. Maka pas Isra Mi'raj, malaikat Jibril diamnya sampai alam malaikat. Nggak berani ke alam lahut. Ada lagi alam jabarut. Para nabi. Kebayang Pak. Secara eksplisit dijelaskan di Quran. Duduk. Mudah-mudahan Bapak-bapak duduk di alam, jangan yang lahut ya Pak. Keren banget Pak. Ya. Ke ruh sultani aja udah berat Pak. Ruhani aja deh. Itulah alam malakut. Di hati namanya kolbu yang salim. Duduk. Kolbu yang bersih. Alasnya mudawama asmaul batin.
Apa itu asma batin? Nah, asma batin balik lagi ke torekot, itulah yang disebut yang tanpa suara, tanpa huruf, namanya zikir qalbi. Duduk nah. Ini jadi setelah kita melakukan zikir jahar itu dialas dulu dengan asmaul husna. Coba perhatikan dengan wasilahnya, baru bisa masuk kopi lipat ke atas huruf enggak sebut ya, ada derajatnya nih. Paling kita dipaksanya ingat Allah. Ingat Allah, bukan menyebut Allah, ingat Allah. Loh, itu dia. Itu disebut ruhani derajatnya. Kopi. Alatnya mudawam asmaul batin. Asmaul batin itulah yang tidak bersuara, tersembunyi, yang disebut kopi. Hasilnya makrifat kepada Allah. Kenal dengan Allah. Itulah ilmu batin. Bukan ilmu batin pandai terbang, kemana larinya nih ilmu batin gak pandai terbang. Anti belah. Bukan Pak. Ilmu batin secara syariat itu makrifatullah Pak. Zikirnya kopi. Sama ya? Itu dia. Hasilnya apa kalau kita mendalam ini? Ketenangan dalam segala hal. Kalau yang disultani apa tadi Pak? Hasilnya gembira aja, digaplok gembira. Syatahat Pak. Orang gila itu gembira terus nggak? Makanya nggak diajak Pak. Gitu aja, senang aja, nggak pernah sakit lagi Pak ya. Iya. Yang ketiga ini gimana Pak? Tenang. Kalau bahasa tenang, bisa tidak. Sampai Pak? Ya. Nah gitu ya. Dalam bergaul tenang, nggak mudah kaget. Hidupnya hati di situlah. Qalbu, hadir hati di situ. Amalannya musyahadah di alam malakut. Caranya, kalau baik dapat surga, dan ahlinya malaikat-malaikatnya ada. Tempatnya di akhirat. Surganya masuk surga. Tadi surga kedua. Surga ketiga. Surga Naim. Itu Quran. Tadi surga Firdaus. Itu surga Naim. Ada surga Firdaus, ada surga Naim. Letaknya di mana, Bro? Amalannya gimana, Bro? Kalau nggak belajar tasawuf, nggak belajar torekot, bingung kan? Taklid butuh sih. Ini dijelaskan. Ya, Pak ya. Itu surga Naim. Untuk mencapai surga Naim berarti harus duduk di ruhani atau syairani rawani. Itulah letaknya di qalbu tadi. Tadi letaknya ada di fuad, ada di syir. Duduk ya? Nah, tuh ya. Kalau di alamnya yang sebenarnya nanti di kehidupan kekal namanya surga Naim. Di atas itu surga Firdaus yang keempat. Kita bahas dulu ya. Nah, disebut, ada yang tahu? Ruh Qudsi sudah, Ruh Sultani sudah, Ruh Ruhani sudah. Keempat disebut Ruh Jismani. Apa namanya? Ruh Jismani. Ialah ruh yang memiliki balutan lapisan di alam. Halo, alamnya. Tadi lahut, kedua jabarut, ketiga malakut, keempat Ikhwan Haris. Ayo, ini sering baca nggak deh? Berarti nggak baca Surah Asr nih. Alam mulki namanya. Catat tuh. Apa namanya? Alam mulki. Ada di Quran juga tuh. Gimana nih? Itulah alam mulki. Nama alamnya ruh jismani mulki. Alam mulki itu alam terendahnya bagi ruh. Itu strata makomat ruh, Pak. Ya? Bapak di mana letaknya?
Ikhwan, Ruh Qudsi lah gitu ya Pak ya. Oh tinggi ya Pak ya. Alhamdulillah ya. Kalau Ruh Qudsi Pak, coba cium ketiaknya bau nggak Pak? Kalau bau kesturi udah di Ruh Qudsi gitu. Gitu aja Pak. Kepisik Pak. Gitu kira-kira. Bahasanya gitulah ya. Nggak apa-apa kita supaya lebih mudah Pak memahaminya ya. Bukan menjatuhkan ini tarbiyah. Anda hanya ingin paham lah, nggak buta, ya nggak buta dalam bertarekot maupun tasawuf, nggak buta. Dan Anda pun ada sanad dari guru ke guru, ada pertanggungjawabannya dong yang disampaikan, ada kitabnya. Ada separoh Ihamuddin, ada dari Al-Arabi, ya. Ada dari Sirul Asor, ada di Al-Hikam. Coba antum satu-satu, himpun tuh kitab tuh, yang 4. Enggak botak kepala antum, kalau nggak ada petunjuk Pak. Sampai Pak? Repot. Enak ya di sini ya, tinggal terima aja ya. Udah capek nggak pula mau hadir kan, bingung pula ya. Iya Pak. Susah Pak ngajinya. Repot Pak ya. Ruh jismani, ruh yang memiliki lapisan balutan di alam mulki. Alam terendah bagi ruh itulah mulki. Ruh jismani Allah ditempatkan di dalam seluruh jasad, seluruh tubuh. Kalau ibarat kanuragan, kulu jasad. Tagang loh. Taisi sadanya Pak. Nah, ilmu kebal nih katanya. Ilmu kebal paling rendah di ruh Pak. Makanya jangan kaji ilmu batin Indonesia. Jadi aneh. Iya. Nah, itu. Jadi ruh jismani Allah ditempatkan di dalam jasad antara daging dan darah. Itu yang paling penting. Antara daging dan darah. Kan ruh jasad Pak. Ya. Tepatnya di wilayah sumbernya dada. Dua-duanya Pak. Tepatnya di dada. Ya. Nah, kalau ini kuat makanya orang-orang yang kebal begini. Wah, jalannya gini Pak. Babusung dado sih marasuk we. Padahal jasad bro, diru paling rendah bro. Itu dia tuh. Janganlah busung dada Pak. Nggak bisa dibusung-busungin nih. Iya. Nah, itu ruh jismani tuh. Iya. Pak ya. Jadi tepatnya wilayah dada, anggota badan yang dohir. Alat untuk mengolah ruh ini adalah alatnya syariat. Itu diturunkan ke awam. Sampai Pak? Anu tidak memisahkan. Nah, bapak-bapak sudah mengkaji ke alam qudsi, ke alam makrifat, musyahadah, mukasyafah. Betul? Itu alam mulki. Di sini semua kafah lah. Belajar jangan syariat ke syariat. Syariat badado beko. Itu badado Pak. Babusung dado seinyo paling soleh. Makomat surganya saya bukan surga Firdaus Pak. Belajar syariat dapat surga Firdaus nanti dulu ya, kata siapa? Ya gitu ya. Jadi mengolah ruh ini adalah syariat. Hasilnya adalah kalau wilayah syariat itu didalemin pertolongan Allah. Itu aja Pak. Dapat pertolongan Allah. Baik, semua dikaji. Silakan duduk di mana. Ya, baik. Dan paling tingginya terbukanya hijab antara manusia dengan Allah udah naik tuh. Itu muka siapa? Naik ke ruh mana itu? Ruh ruhani itu. Antara roh jismani ke ruh ruhani maka akan terbuka hijab. Di situ balik lagi ke bawah. Kelihatan kok. Anak yang duduk ini capek tuh mendarode situ aja tuh. Mendarode tuh. Tahunan tuh Pak. Benar Pak. Bosen gitu kadang-kadang.
Saya Burhanuddin Pak, berapa puluh tahun tuh, 4 tahun Pak, baru loncat dari ruh ruhani itu naik ke ruh atasnya Pak. Sultani. Udah begitu hebatnya. Kebayang? Nah, itulah kelas-kelasnya ruh. Ya. Disinilah akan mendapat bonus yang disebut karomatul kauniyah pada martabat kewalian. Kalau sampai di ruh jismani ini juga udah keren, bisa dapat martabat kewalian. Tapi martabat di sini pun kadangkala karena sifatnya ruh jasadi, ruhnya terletak pada jasad jismani, maka jangan heran bisa berjalan di atas air, terbang di udara, menyingkat jarak, mendengar dari jauh, melihat rahasia badan. Itu bonus Pak. Masih di ruh? Di ruh apa Pak? Di ruh jasmani Pak. Ilmu syariat bisa sampai kalau dapat muka siapa yang disebut karomatul kauniyahnya antara rohani dengan ruh jasmani. Di antara itu maka dapat bonus. Ya, lil adat namanya. Keuntungan di akhirat akan ditempatkan di surga paling bawah. Ma'wa. Sampai apa? Nah, coba turut. Surga apa dia tadi? Firdaus. Kedua? Ketiga? Keempat? Ma'wa. Setiap ruh itu mempunyai hanut. Tahu hanut? Halo? Wadah, tempat. Mau baca Cici? Tampeknya di mana? Di daerah keberadaannya. Bekal alat pengolahannya dan keuntungan hasil pengolahannya dan cara pengolahannya tidak pernah sia-sia diketahui, tapi harus dengan secara rahasia. Seorang guru harus menunjuki, khusus mursyid, di mana tempatnya. Rahasianya begitu. Maupun secara terbuka kadangkala pada saatnya. Oleh karena itu wajib bagi setiap manusia untuk mengetahui cara mengolah dirinya. Termasuk hanut ruhinya. Jangan ditanya nama ruhnya Pak, nanti heboh nagari. Nggak ditunjukin secara dalil, paham ya? Nggak ada kitabnya sering diperdebatkan karena beda metode saja, kita tidak arah ke sana. Ada tempatnya, sebab apa yang dilakukan di muka bumi ini akan diminta pertanggungjawabannya kalau kita tidak mengetahui mengolah diri kita. Siapa yang tidak kenal dirinya, maka antum akan ditanyai pertanggungjawabannya. Ruh, jiwa, akal, sampai Pak? Untuk apa? Digunakan gimana? Dipahami gimana? Dirawat atau tidak? Ingat, itu titipan Allah, bukan punya kita. Sampai Pak? No. Ditanggungjawabkan itu di akhirat, di hari kiamat kelak. Kita sama tahu. Tujuan utama didatangannya kita ke alam terendah ini untuk apa Pak? Agar kita, bahasa tingginya ya, orang paling ngebut ibadah nih, ya, berupaya kembali mendekatkan diri kepada Allah. Berusaha kembali mendekatkan diri kepada Allah. Selama antum hidup, itu tujuan tertingginya. Dengan berusaha kembali mendekat kepada Allah adalah itu bahasanya ibadah tertinggi Pak. Paham nggak? Dan guna mencapai makomat derajat manusia ke tempat asalnya di mana duduk. Termasuk unsur esensi penghidupannya, ruhnya, pangkatnya. Itu dengan menggunakan kolbu, bahasa awam hati, dan jasad. Walaupun tidak akan dibawa ganti baju, ya.
Maka perlu ditanamkan bibit tauhid di ladang hati supaya tumbuh menjadi pohon tauhid yang akarnya tertanam di dalam rasa. Ya, menghasilkan buah tauhid untuk mencapai ridha Allah saja. Tuh dia tuh. Itu ajaran di sini. Semua ajaran tarekat gitu, mutabaroh. Karenanya kita bahas lebih dalam lagi melalui kitab. Syekh Abdul Qadir Jailani menyebut ruh atau hakikat Muhammad itu adalah akal. Apa? Akal. Bingung? Baca buku Sirrul Asrar tuh. Apa itu akal? Tuh. Apa itu akal? Kebanyakan kita mengatakan akal itu adalah utak. Jangan bohong. Betul? Kebanyakan orang mengatakan akal itu utak. Sehingga kalau kita berkata kepada orang lain, gunakan akalmu, maka kita akan telunjuk kita kepada kapalo. Bima akal sinan katanya. Salah benar. Syuala. Anda sering sebut nih. Salah Pak. Ada talkin akal? Ada. Talkin otak? Nggak ada Pak, belek aja. Toko aja apa gitu. Ya. Ngeres. Ya. Kalau kita berkata kepada orang lain, gunakan akalmu, maka mengarahkan telunjuk kita kepada kepala kita. Sebagai isyarat, kalau begitu tandanya apa? Tempatnya akal di sinan. Betul nggak? Iyalah. Ketahuilah ikhwan, akal bukanlah otak. Duduk. Sekali lagi. Akal itu bukan otak. Jadi letak keberadaannya bukan di kapalo. Paham ya? Akalnya di kapalo, Pak. Keberadaan akal tidak berbentuk secara fisik. Sehingga tidak dapat dilihat oleh mata kapalo. Tapi meskipun demikian, fungsi dan gerakannya dapat dirasakan akal itu. Bisa dirasakan. Ya. Allah selalu menjaga kita dari kesesatan. Kita diberikan pemahaman yang mendalam akan akal sehingga kita tahu sebenarnya akal itu apa. Sulit ikhwan untuk yakin. Sulit ikhwan, jemaah dong, jangan dong sayangi. Beriman sulit dengan menggunakan otak. Sulit Pak naik iman kalau hanya menggunakan otak. Nah. Kenapa? Asbabnya. Interaksi. Kenapa antum sulit beriman kalau menggunakan otak? Orang pinter. Otak itu kan menuntut apa Pak? Bukti. Otak menuntut bukti nggak Pak? Iya kan? Iya. Otak menuntut bukti. Fitrahnya kan gitu. Nah tuh. Sebab yang benar menurut otak selalu menggunakan apa? Menuntut segala sesuatu harus rasional, betul? Nah, iman. Rasional iman Pak. Mabok Pak. Akhirnya kita tidak bisa beriman kalau hanya menggunakan otak. Nah, enaknya nyebut itu. Nah, enak. Banyak orang pinter cingkah hak sih. Karena menggunakan agama iman pakai otak. Nggak bisa. Bersihkan dulu kalbu. Akal dan otak beda. Bacalah buku-buku tuh. Yang keren-keren. Aduh, kasihan banget ya orang yang belajar tasawuf nih. Oh, dangkal banget ya. Dosennya juga dangkal ya. Otak disamun ya akal ya.
Iman, pakai Allah, pakai filsafat, mabok, nggak akan naik. Karena utak, karena filsafat menuntut bukti. Bukti apa? Rasional. Iman ada sangkut pautnya nggak? Yakin, Pak. Makanya dong sering sebut 2+2. Kece iman, nggak mungkin sampai bisa 100, Pak. Betul. Iya. Lanjut. Padih benar kaji mah. Nah, iman nggak bisa menggunakan filsafat. Harus belajar ilmu ruhani. Harus naikkan makomat roh. Saroman awak sholat. Perhatikan dulu ya. Langsung firman Allah deh. Al-Maidah ayat 58. Baca Iwan. Baca tuh. Berubah bapak-bapak ini nanti insya Allah. Dan apabila kamu menyuruh mereka untuk mengerjakan sembahyang, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal. Kaum yang mau mempergunakan akal. Yang mengejek sering menggunakan utak. Enak ya. Sembarangan sesuatu. Dia nggak menggunakan akal. Jadi akal dan otak beda. Jadi kalau ditanya ya lebih ruhani ya, naikkan makomatnya. Biru. Akal itu alat memang untuk bisa menganalisa, memahami ayat-ayat Allah. Ya. Nah, yang sifatnya kauniyah. Paham ya? Berpikir kauniyah adalah namanya akal. Berpikir kauniyah adalah akal. Berpikir utak adalah asbab. Duduk. Paham ya? Ilmu filsafat Islami kemana seharus larinya? Harus berpikir kauniyah yang disebut akal. Tidak bisa disebut utak. Karena kalau mengandalkan beriman melalui pikiran kepala, sulit beriman. Sebab iman tidak menuntut pembuktian, tapi menuntut mukasyafah, keyakinan. Duduk. Salah atau tidak salah ucapan Anda? Benerinlah. Pasti bener ya, kata Quran kok. Pak. Buktinya tuh Al-Maidah. Kaum yang tidak mau menggunakan disebut otaknya. Enggak, apanya? Akalnya. Jadi beda ya. Nah. Jadi kesimpulan, berpikir dengan akal tidak seperti berpikir dengan otak. Kita ajarin nih, berpikir dengan akal itu berujung dengan satu kesimpulan. Kalau antum menggunakan pikiran akal, di mana letaknya? Di dado. Bakal indah kamari ya, tapi kamari. Kalau maliang bakal nggak bawah pak, nafsu. Jadi berpikir dengan otak, berpikir dengan akal itu akan berujung. Ada perbedaan. Kita berpikir dengan akal, sifatnya kauniyah. Satu kesimpulan. Nah, pertanyaannya satu kesimpulannya apa? Alur filsafat Universitas Islam Nasional Imam Majid. Kalau kita yang nggak di Imam Bonjol udah keren-keren deh.
ilmu nafinya tinggi. Ada yang tahu? Berpikir dengan akal, dapat kesimpulan yang sifatnya kauniyah. Gini, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu dia, kesimpulannya itu. Apa itu? Tidak ada sesuatu apapun yang Allah telah ciptakan sia-sia. Itu berpikir secara akal. Cacing nggak sia-sia. Orang jahat nggak sia-sia. Ya, yang sifatnya menjijikan nggak sia-sia. Maaf, babi, anjing diciptakan bukan sia-sia. Ada hikmah untuk dipelajari, betul Pak? Makanya kalau antum dihilangkan sesuatu, berpikir dengan akal. Musibah itu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu apapun yang Allah telah ciptakan sia-sia. Begitu Pak. Itu berpikir dengan akal, bukan berpikir dengan otak. Banyak maaf, kaji ini agak tegas, tapi Anda merunutnya. Jadi apabila seseorang telah menggunakan akalnya dalam berpikir dengan baik dan dituntun dengan benar, dibersihkan kolbunya, bertahara batin tertinggi, hadir hatinya, maka keimanannya akan semakin baik, kemudian otomatis meningkat. Itu aja Pak. Begini, buktikan, oke? Kita buktikan. Akal bukanlah otak, kita buktikan Pak ya. Betul? Mau kita buktikan bahwa akal itu bukan otak? Mau Pak ya? Karena kita manusia hidup itu menggunakan hukum pikiran. Kita buktikan ya. Nah, kita nukil Qurannya, kita nukil kitab-kitabnya. Kita buktikan sekarang bahwa akal bukanlah otak. Tegas aja dong. Pernahkah antum makan goreng ikan? Pak Amin pernah? Pernah. Yang lain? Pernah. Nah, pernah ya makan goreng ikan? Iktibar aja Pak supaya gampang. Ketika kita makan di bagian kepalanya terdapat yang disebut otak ikan. Betul Kak? Putih Pak? Betul? Tuh. Dimakan Pak, dimakan. Otak ikan namanya. Bukan akal ikan Pak. Tapi sekarang adakah di kepala ikan itu akal? Bukan otak, akal. Akal nggak bisa dilihat. Pasti tidak ada. Ada nggak akal di kepala ikan? Nggak ada Pak. Bedah kepala orang tuh kalau boleh digoreng, otak orang tuh. Ada akal di kepala? Nggak Pak. Nah, ada utak putih ya Pak, betul? Gulai utak namanya, nggak ada gulai akal, nggak ada Pak. Kepala ikan tuh. Jadi pertanyaannya kan gampang aja analoginya. Ada nggak di kepala ikan itu akal? Enggak, yang ada utak. Maka pasti tidak ada, karena akal bukan di kepala dan akal bukan di otak. Enggak sama. Ingat, akal bukan di kepala dan akal bukan di otak. Kalau akal diartikan otak, berarti yang ada di kepala ikan, maka berarti ikan juga punya akal. Ikan punya akal? Buktinya mau digoreng, dipancing, betul? Berarti orang kalau tak kicu, korupsi, akalnya ndak ada, bukan ndak ada utaknya, akal ndak ada. Sampai Pak? Itu. Jadi jelas akal bukanlah otak. Sepakat? Sepakat? Dan otak bukanlah akal. Setuju? Ini agak ekstrim kaji. Bener ini. Akal itu kata Quran kolbu. Apa? Di mana tak kolbu? Dado. Jadi kalau menyebut orang dah berakal, kamu apa larinya? Kasih kau.
bukan kamari. Dasarnya mana? Istidlal dalilnya mana dong? Enak aja ngomongan dong. Iya, ini firman Allah. Silakan debat Allah. Qaf ayat 37. Walaupun pendek baca deh. Gitu aja. Qaf tuh. Kata-kata juga mengandung qalbu. Pahami 37 itu. Inna fi dzalika Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. akal sering kontak ke mana? Enggak cuma tuh, Pak. Sama. Basar atau sama? Sama. Makanya ikro itu dijaharkan. Sama, pendengaran. Sama ya, Pak? Nggak sama dengan otak. Otak apa? Oh, otak hijau deh. Nama Pak? Nama Pak? Tinggi mana sama dengan basar? Iko pendek, Pak. Iko dalam. Mungkin dalam, mungkin pakak. Kalau mana duduk. Kalau iko yang iko dalam. Bahasa kolbu tidak ada suara. Mesti tidak terdengar di luar. Pengen dapat ilham, pengen dapat suara hati, belajar pakaan talingo. Cari tempat neng. Jangan ada musik. Sampai Pak? Gitu. Mudah-mudahan tidak pakai awak. Sering tafakur, makanya syarat orang tafakur lama hindak didake jalan raya, Pak. Gue masa haji ditampai keramaian ini. Tatetot, Allahu Akbar, sama pikirannya. Kita gaduh kok. Betul, Pak? Sama wal basar didalami dalam konsep yang sebenarnya. Kemana akal sama, kemana basar utak. Dalam ayat tadi Allah menggunakan kata kolbun. Baca. Kolbun. Untuk menyatakan akal. Paham ya? Sampai sini Iwan. Alhamdulillah. Jadi sudah jelas. Akal bukan otak. Ya. Sedikit lagi. Naikkan dulu supaya nyambung. Kita bedah satu persatu. Sambungan setelah berbicara akal, apa itu nafsu? Nafsu, Pak. Nafsu negatif atau positif? Nggak bisa disebut negatif semuanya. Nggak bisa juga disebut positif semuanya. Nafsu elemen jiwa. Nafsu juga unsur ruh. Jadi kalau tanya nafsu itu elemen jiwa, termasuk unsur ruh. Berpotensi mendorong pada tabiat badaniah atau biologis. Sepakat? Nah, dan sering mengajak diri pada berbagai bisa amal baik, bisa pula amal buruk. Nafsu pula juga ruh. Juga ruh. Karena itu elemennya, unsur ruh. Ya, juga unsur ruh.
Karena ini dijelaskan oleh firman Allah. Ada di at-takwir. Dong yang baca ya. Wa idzan nufusu juwiyat. Dan apabila ruh dipertemukan dengan tubuh. Kalau ruh dipertemukan tubuh, derajatnya paling bawah tuh. Ruh jismani. Apa Pak? Itu nafsu. Ruh dipertemukan dengan tubuh ada di daging dan darah. Kalau di situ ada kamu dicabut nyawa maragang Pak. Sampai Pak? Dari bawah tuh, manggarete. Tuh. Berarti makomat kita ruhnya jismani. Tapi kalau ruhnya hanya ada di paling dalam rahasia, enggak taraso Pak. Les saja. Sampai Pak? Ah itu dia. Kira-kira gitulah. Ya. Jadi di Quran surat At-Takwir, wa idzan nufusu juwiyat. Dan apabila ruh dipertemukan dengan tubuh, itulah nafsu di dalam ayat tadi diartikan ruh juga. Tapi ruh yang dipertemukan di dalam tubuh berdasarkan makomat ruh jismani tadi. Duduk kan? Nggak percaya Bapak? Baca At-Takwir deh ayat 7 tuh. Takut nggak percaya nih. Itu firman Allah. Wa idzan nufusu zuwijat. Dan apabila ruh dipertemukan dengan tubuh. Betul? Yakin? Jadi ruh bisa berada di seluruh tubuh. Kulu jasad. Meragang Pak. Di tanagonya penuh di bagian luar. Duduk. Kebal lah. Ya, kebal Pak. Jangan dikaji ilmu mentahnya ya. Ya. Normal saja lah. Itu dari situ letaknya Pak. Tapi kalau itu didalami untuk kebaikan tidak apa-apa. Supaya bisa tabang. Bajalan di air. Karomah ke karomah. Sama kajinya. Nafsu itu kan diartikan ruh. Betul? Iya kan? Jadi nafsu itu memiliki tingkatan juga. Ada derajatnya. Nah ya. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi orang Banten membagi nafsu menjadi 7 makomat, 7 tingkatan. Pahami nih? Ada di Quran nih. Itulah yang dikenal maratibun nafsi. Kitabnya gitu, maratibun nafsi. Banyak tuh dijual, tapi di Jawa. Di sini entah ada, entah tidak. 1. Nafsu amarah. Tempatnya di mana Pak? Bahasa syariat. Nafsu marah tempatnya di mana? As-sadar. Tempat nafsu amarah, tempatnya di as-sadr. Di mana as-sadr itu? Sadr. Dado. Kalau sadar kan mesti di dado. Nafsu marah itu letaknya di dado, ini di kepala. Coba dan marah. Baik itu nggak Pak? Nah, Pak, jadi kalau orang berang di muncung dadonya biasa saja, masih kelihatan biasa, ndak merah apa, ndak berang tuh, icak-icak. Apa ya? Nah. Di mana letak nafsu amarah? Ada 7 tingkatan nih. Dada. Laskarnya, pasukannya apa aja? Nafsu amarah ini. Nomor ya, 1. Al-bukhlu, kikir, sampili. Itu dia. Itu dia.
laskarnya itu. Oh, berarti nafsu amarah itu, laskar amarah. Sampili kikir pelit, sampili kari yang, nah itu di dado letaknya Pak. Kedua al-hirs, tamak rakus, nah ingin banyak sih. Dan ketiga amarah itu al-hasad, hasad, hasud, dengki. Keempat jahil, bodoh. Amarah itu ada yang baik nggak amarah? Enggak Pak. Kelima kibir, sombong, basiden. Makanya basiden kasih kos Pak. Betul dah. Ada basiden baik kok Pak. Ada Pak. Basiden gitu. Yang kedua, yang keenam ya masih amarah, asyahwat. Asyahwat itu bukan negatif penuh Pak. Serakah, inginnya dunia sih. Oto untuk naik pindah tampe Pak, indah untuk show. Abi kepeng beko Pak. Itu asyahwat tuh. Itu berarti masih tinggi nafsu amarahnya. Walaupun dia tidak bisa marah. Nah, bisa marah Pak. Nah, marah itu hakikatnya bukan begitu. Itu tadi ketabiat. Bukul, hiris, hasad, jahil, kibir, syahwat. Kedua, nah, agak lebih mending. Nafsu ada di Quran tuh. Lawama. Letaknya di ma? Kolbu. Nah, masuk kolbu tuh ke dalam. Tadi di dado. Kolbu artinya hati. Tepatnya di ma. Di kolbu kok. Tepatnya itu nak kita gempur. 2 jari di bawah susuk kiri. Lawamah. Ujung puting susu Pak. Tuh 2 jari. Pas di situ. Pasukannya, laskarnya agak banyak. Sebut dah. Al-laum, acok mencela. Inyo sinan santiang. Al-hawa, sanang-sanang sih. Ketiga, makar, manipu panjang. Ampe al-ujub, bangga. Wasiden, waden. Nah, itu dia. Itu nafsu lawamah, Pak. Ya kan? 5, ghibah, mau umpat. Ria, pamer. 7, zulhum, jalim. Kijib, 8, dusta. Goplah, lupo. Sange lupo. Itu nafsu lawamah. Letaknya nung tujuan. Ya. Nah, kalau nafsu amarah letaknya dado. Sampai Pak? Nah. Ketiga, nafsu mulhimah. Tempatnya arruh. Tuh. Tempatnya di ruh. Tepatnya arruh itu sering fokus, istilahnya stasiunnya. Ada yang tahu? 2 jari susu di bawah susu kanan. Nih, arruh. Bukan kiri, kanan. Buka rahasia. Susu kanan, pasukannya. Ini pasukannya ya, yang ada karakter di situ Pak, di tubuh manusia itu. As-sokhwah, murah hati, pemberi. 2, qanaah, merasa cukup. 3, al-hilmi, al-hilmi di atas murah hati, dermawan.
4, at-tawadu, rendah hati. 5, at-taubah. Tahu at-taubah? Bukan taubat ya, at-taubah. Sering dia kembali kepada Allah. Apa-apa mengadu kepada Allah. Sampai apa? Ya. Keenam, as-sabru, sabar. 7, at-tammul, bertanggung jawab. Itulah di sini letaknya. Di mana rekatnya nanti dulu. Makanya, itu disebut nafsu apa? Mulhimah. Ya. Keempat, ada di Quran tuh. Tapi nggak ditunjukkan 4 ya kan? Nafsu apa Pak? Mutmainah. Nah, sering dengar kan? Letaknya di mana? Tadi di Aru. Iwan Aris. Asir. Rahasia. Asir sendiri di dalam fuad. Tahu apa? Di dalam fuad. Artinya rahasia. Tepatnya berkelindan stationnya ya, mutmainah itu 2 jari dari samping susu kiri ke arah dada. 2 jari dari samping susu kiri, puting susu kiri ke arah dada. Sampai? Itu dia. Itu namanya mutmainah. Apalagi mutmainah ini yang mesti kita jelaskan? Pasukannya, armadanya, karakternya. Pertama, az-zuhd. Apa itu? Dermawan, sangat dermawan. At-tawakkul, berserah diri. Al-ibadah, sering beribadah. Asyukur, sering bersyukur, berterima kasih. Kelima, ridho. Ar-ridho. Keenam, khosyah, takut akan melanggar larangan Allah. Khosyah. Itu yang disebut nafsu mutmainah. Letaknya nih. Coba ya. Hati-hati di antara ulu hati itu ini Pak. Itu tak kebaikan. Sering orang blak. 5, nafsu rodiyah. Apa namanya? Rodiyah. Semua ada 7. Kenali atribut tubuh. Tempatnya adalah sir asyir. Rahasia di dalam rahasia. Sangat rahasia. Di antara jantung yang berfungsi menggerakkan seluruh tubuh terhadap hulu hati. Di dalam. Ya. Pasukannya, armadanya, karakternya. Akarom, kemuliaan, karomah. Al-Mukarram, garigaman pula kalau disebut Al-Mukarram sebenarnya. Mulia banget tuh. 2, az-zuhud. Sederhana. Enggak mau tahu duniawi, bukan enggak mau ngambil. Ya, zuhud. Ikhlas. Tanpa pamrih. Waro. Meninggalkan syubhat. Haram apalagi. Syubhat aja enggak mau kalau enggak jelas. Ya. Ar-riyadah. Sering latihan diri, zikir, mendalami, menelaah, mengenal diri. 6, al-wafa, tepat janji. Keenam, ada yang tahu? Nafsu mardiyah. Tempatnya al-qafi. Qafi. Artinya samar. Kopi itu samar. Bukan nggak ada. Tepatnya di mana?
2 jari dari samping susuk kanan ke tengah dada. Itu nafsu apa? Nafsu apa itu? Mardiyah. Pasukannya husnul khuluq, insya Allah akhlak baik. Tarku masyiwallah, meninggalkan selain Allah, yang nggak ada, pokoknya yang syirik nggak ada. Kalau udah itu tidak menyangkut Allah, ditinggalkan. Ketiga, al-lutfu bil khalqi, lembut kepada makhluk. Humluhum ala sholat, mengurus makhluk pada kebaikan. Diurus saja makhluk, gimana baik? Dimonitor pas jahat. Ya. Itu nafsu mardiyah. Ya. Humluhum ala sholah, mengurus makhluk pada kebaikan. Kelima, sofu anjunubihim, memaafkan kesalahan makhluk walaupun dia dijoliminya. Keenam, al-ma'il ilaihim bikrozihim min julumati tobaihim wa anfusihim illa anwari arwahim. Artinya, mencintai makhluk, cenderung perhatian kepada mereka guna mengeluarkan dari kegelapan keburukan wataknya dan jiwa-jiwanya ke arah bercahayanya ruh-ruh mereka. Berat sebenarnya kalau sudah ini bekerjanya nafsu yang keenam ini, mardiyah. Dia ngurusin orang aja supaya gimana baik. Terakhir ketujuh, itulah nafsu tertinggi, kamilah. Ya, tempatnya al-aqwa. Artinya tadi samar, sekarang sangat samar. Bukan gak ada. Tepatnya di tengah-tengah dado pas cukam kok. Itu disebut nafsu kamilah. Tengah-tengah dado. Adapun pasukan-pasukannya, armadanya, tabiatnya, karakternya, disinilah cuma 3. Karena sangat samar, aduh sulit menjelaskannya. Ini memerlukan betul-betul istilahnya itikah yang tinggi. Ada 3 Pak. Paham ilmu yakin, paham ainul yakin, paham hakul yakin. Duduk, itulah nafsu tertinggi kamilah. Jadi sudah tidak menggunakan otak. Yakin saja pasti jadi. Ya, karena sudah melihat, ya. Sudah yakin dengan ilmu, sudah yakin dengan hak Allah gitu. Itulah pemahaman-pemahaman yang perlu Anung jelaskan. Terakhir Anung kaji sebagai nasihat penutup kaji. Qalbu, ruh, akal, nafsu sudah Anung bahas. Betul kan? Ya. Kenapa dikatakan demikian? Qalbu sama dengan ruh, sama dengan akal, sama dengan nafsu. Karena memang benar seperti itu adanya. Coba kita lihat bersama. Apabila ada di hadapan kita sosok mayat, jegedek mayat nih, dapat nyawa. Kalau andung batanyo, mayat ini sudah tidak ada apanya. Jawab. Misalnya antum ke sholat, ada mayat di masjid. Mayat tuh sudah tidak ada apanya. Begitu Pak memahaminya. Kalbunya, ruhnya, akalnya, atau nafsunya? Ayo. Ada mayat nih, yang udah nggak ada tuh apanya? Pasti menjawabannya semuanya. Betul kan? No. Nggak salah. Apabila ada yang mengatakan kolbunya yang tidak ada, karena ketika seorang meninggal maka kolbunya yang selalu menjadi sumber rasa ketika masih hidup, ya, sedih, senang, tentram, menyesal, marah, maka setelah meninggal perasaan itu hilang. Betul? Itu logikanya. Dia tidak merasakan apa-apa lagi karena sudah jadi mayat. Nggak salah. Juga kalau berkata ruhnya yang tidak ada, karena ruh adalah nyawa.
Betul kan? Ruh kan nyawa. Bagi mayat, setelah ruhnya tidak ada, maka mayat itu tidak bernyawa lagi, tidak bernapas lagi, tidak berdetak lagi jantungnya, serta nadinya pun tidak berdenyut lagi. Apabila ada yang mengatakan akalnya yang tidak ada, maka ini juga betul. Karena setelah meninggalnya seseorang, maka mayat orang tersebut tidak akan berpikir lagi dan tidak akan paham lagi dengan ilmu-ilmunya yang dulu pernah dipelajarinya sebagai hidup, selama hidup. Terakhir, jika dikatakan tidak ada nafsunya, maka ini pun betul. Karena nafsu itu adalah unsur dalam jiwa. Orang yang masih hidup, yang memiliki keinginan-keinginan baik atau buruk, dengan demikian setelah menjadi mayat, maka tidak ada lagi pada mayat itu nafsunya. Setuju? Sehingga dia tidak memiliki keinginan apapun. Sekarang dapat kita simpulkan. Kita simpulkan. Kan semuanya nggak ada tuh. Kita simpulkan. Kalau semua jawaban tersebut adalah benar, maka berarti keempat nama yang berbeda ya tadi, kan beda-beda tuh, namanya beda-beda tuh. Qalbu, ruh, akal, nafsu. Betul? Udah nggak ada semuanya kan? Udah nggak ada kan? Keempatnya udah nggak ada kan? Nama itu kan berbeda, itu tetap satu. Karena sudah nggak, tetap satu. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Al-Ghazali, Hujatul Islam. Qalbu, ruh, akal, nafsu satu. Itu yang disebut syai'un wahidun. Paham? Jangan dibuat pusing, Pak. Itu semuanya arwah. Panjang itu gatnya panjang syariat itu diputa-puta di kapalo. Pakai tauhid saja, Pak. Semuanya syai'un wahidun adalah satu. Penutup kaji, karenanya seseorang dikatakan khusyuk atau hadir hati jika memenuhi 6 kriteria. Silakan baca sendiri. Nah, pertanyaan, kalau mayit dilegedap, apa yang hilang? Pasti ada yang hilang. Tidak hilang. Namanya Pak? Besok kita baca. Besok kita kaji. Kita tutup kaji ini gimana kita supaya menjadi khusyuk. Wabillahi taufiq wal hidayah, mudah-mudahan bermanfaat. Pailu andong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.